Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safida Fitri Arhab dengan NIM 41921007 dari kelas pendidikan IPB 2019. Di sini saya akan mencoba menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Anda Puspitawati, MSI, selaku dosen mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, di mana soal yang telah beliau berikan yaitu bagaimana pemahaman saudara mengenai pertama kebudayaan dan peradaban, yang kedua manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pemahaman saudara mengenai kebudayaan dan peradaban. Jadi, pertama kita akan membahas mengenai kebudayaan. Kebudayaan adalah seperangkat pengetahuan, pengalaman, dan perilaku yang umumnya dimiliki oleh sekelompok orang yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Atau, singkatnya, kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan melalui sistem, ide, atau pendapat yang ada dalam pikiran-pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu dapat dalam berbagai bentuk. Atau kita sering mengaitkan kalau kebudayaan adalah istiadat. Budaya ini telah ada dari zaman-zaman sebelumnya, atau dari nenek moyang kita yang terlebih dahulu, yang hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Dengan adanya kebudayaan kebudayaan ini, maka manusia dapat membentuk pola sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kebudayaan di Indonesia itu banyak sekali. Contoh yang dapat saya ambil seperti bentuk tarian. Ini merupakan kebudayaan yang telah ada dari zaman-zaman sebelumnya. Kebudayaan tarian suatu daerah berbeda dengan tarian daerah lain. Contohnya, tarian adat Batak berbeda dengan tarian adat Jawa. Berbeda juga dengan tarian Aceh, berbeda dengan tarian adat Sumatera Barat. Itu merupakan kebudayaan. Sedangkan peradaban adalah tingkat kemajuan sebuah kebudayaan, suatu masyarakat yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan pendidikan. Contoh dari peradaban yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu bukti dari peradaban yang ada di Indonesia. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab soal yang kedua, yaitu bagaimana pemahaman saudara mengenai manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Sejatinya manusia tidak terlepas dari dua peranan di dalam lingkungan sosial, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Pertama, saya akan mencoba memaparkan pemahaman saya mengenai manusia sebagai makhluk individu. Jadi, menurut pemahaman saya, manusia sebagai makhluk individu artinya manusia yang memiliki pemikiran-pemikiran mengenai apa yang menurutnya baik dan disesuaikan dengan tindakan-tindakan apa yang akan diambilnya. Di dalam hal ini, manusia sebagai makhluk individu memiliki sifat egois, ambisius, dan tidak pernah puas. Dimana contohnya perilaku yang menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk individu, yaitu contoh sederhana yang dapat kita ambil yaitu ketika kita makan, kita cenderung berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, yaitu membuat kita kenyang terlebih dahulu, tidak memikirkan orang lain,
Ketika kita sudah merasa kenyang, baru kita memikirkan yang lain. Di situ sudah muncul manusia sebagai sosial, karena setelah kita kenyang baru kita memikirkan orang lain. Ketika kita belum kenyang, kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Jadi dengan kita memikirkan diri kita sendiri, tidak memikirkan orang lain, kita menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk individu. Yang kedua, peran manusia di dalam lingkungan sosial, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Menurut pemahaman saya, manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia yang membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi, di mana dalam hal ini kita sebagai makhluk sosial dituntut untuk bisa berbagi dan saling tolong-menolong. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi. Bukan hanya untuk berkomunikasi, tapi untuk melakukan berbagai tindakan. Ketika kita saling tolong-menolong, di situ telah terjadi atau kita telah memenuhi peran kita sebagai makhluk sosial. Contoh sederhana yang bisa kita ambil dalam lingkungan sosial, yaitu ketika kita mau bergotong royong. Dengan bergotong royong, kita telah memenuhi peran kita sebagai makhluk sosial, karena kita telah pada saat kita bergotong royong, kita pasti akan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk hidup atau manusia-manusia yang ada di lingkungan itu pada saat bergotong royong. Dengan begitu, kita akan menumbuhkan sikap atau peran kita sebagai makhluk sosial dengan adanya atau dengan bertambahnya relasi atau hubungan-hubungan manusia di lingkungan sekitar kita. Sekian penjelasan pemahaman saya mengenai kebudayaan dan peradaban, manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.